Pagi ini saya akan sharing sama saudara satu tema yang sangat familiar. Sering kita dengar, sering kita baca. Banyak yang mengkhotbahkan tentang Ebenezer. Tentang batu pertolongan kita. Kita mau belajar sama-sama tentang tema Ebenezer. Saya tahu sering kita belajar ini. Tidak ada salahnya kita ulang baca ini ayat saudara ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai 13. Kita membaca berganti-gantian ayat ini saudara ya. Saya membaca ayat yang ke-7, ada 8, 13-nya sama-sama. Ayat 7, 1 Samuel pasal 7 begini kata firman Allah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat 8 teruskan. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kita sama-sama belajar pagi ini satu tema firman Allah yang saya katakan cukup familiar. Sering kita ucapkan, sering kita dengar khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran disampaikan tentunya oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nah pagi ini tidak ada salahnya kita belajar merenungkan kembali tentang tema kata Ebenezer. Hal pertama yang saya coba sampaikan sama saudara, bahwa ternyata kalau kita telusuri, kita pelajari di Alkitab, Israel ini punya sejarah yang gimana ya, kelam gitu kira-kira. Sejarah yang tidak mengenakkan, sejarah kehidupan yang mereka alami menyesakkan dada. 2 kali ternyata kalau kita baca, Israel itu pernah kalah perang di tempat yang namanya Ebenezer. Jadi Ebenezer itu adalah nama sebuah tempat. Tempat itu namanya adalah Ebenezer. Saya ulang saudara ya. Apa sih Ebenezer? Ebenezer itu adalah nama sebuah tempat. Ada daerah, tempat itu namanya adalah Ebenezer. Dan di tempat yang namanya Ebenezer itu ternyata umat pilihan Allah, bangsa Israel. Pernah 2 kali mereka kalah perang sama bangsa Filistin. Ini yang saya katakan di awal, mereka punya pengalaman yang tidak enak. Mereka punya pengalaman yang kelam. Mereka punya pengalaman yang membuat mereka menangis, terpuruk, dihantam kalah dalam peperangan dengan bangsa Filistin. Peperangan yang pertama itu pada zaman Imam Eli, imam besarnya di Silo. Peranglah Israel sama bangsa Filistin. Peperangan pertama banyak korban yang mati. Ada 2 lagi yang mati. Itulah anak Imam Eli namanya Hofni dan Pinehas. Lalu peperangan yang kedua, perang lagi di situ, kalah lagi di Filistin. Di tempat yang sama dengan musuh yang sama. Di Ebenezer, musuhnya juga bangsa Filistin lagi. Di tempatnya Ebenezer lagi. Perang 2 kali, di tempat itu kalah lagi. Padahal mereka bawa tabut perjanjian. Dan kita tahu
dalam perjanjian lama yang namanya tabut perjanjian itu simbol gambaran kehadiran Tuhan. Kalau bawa tabut Tuhan pasti hadir. Dia hadir sih, dalam tabut dia hadir gitu. Tapi Tuhan gak bikin apa-apa. Kehadirannya tidak bikin apa-apa. Kehadirannya tidak menolong Israel. Kenapa? Hidup mereka parah gak karuan gitu. Terutama Hofni Pinehas itu hidupnya parah. Anaknya Imam Eli, termasuk sang imam sendiri gitu. Mereka banyak bikin dosa. Umat Israel hidupnya udah nyasar gak karuan. Menyakiti hati Tuhan. Sudah menyimpang, sudah serong. Allah hadir tapi pasif. Allah hadir gak bikin pertolongan. Kuasanya tidak mengalir. Kuasa pertolongannya tidak dinyatakan. Dia ada tapi kuasanya tidak dinyatakan, tidak dialami. Perang, hancur Israel kalah. Itu terjadi di Ebenezer. Dan peperangan yang kedua di tempat yang namanya Ebenezer. Itu tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu dirampas sama orang Filistin. Dibawa ke negeri mereka. Sampai seperti itu. Padahal ini simbol kehadiran Allah. Tapi seperti Tuhan diam dan bikin apa-apa. 2 kali. Nah, peperangan yang ketiga itu pada zamannya Nabi Samuel. Samuel menggantikan Imam Eli. Karena dalam peperangan itu Imam Eli akhirnya mati di bait Allah. Dengar anaknya meninggal Hofni Pinehas. Dia kaget gitu ya. Kaget terjatuh patah lehernya. Kegemukan Imam Eli. Imam Eli mati maka digantikanlah sama Nabi Samuel. Samuel itu dia seorang imam tapi ternyata dia seorang nabi juga. Nah, pada zaman Nabi Samuel, saya ceritakan sejarahnya, ketika perang sama bangsa Filistin di tempat yang namanya Ebenezer, peperangan ketiga tidak kalah lagi. Kenapa? Samuel pakai cara metode yang berbeda. Ayo perang sama Filistin, sebelum perang sini semua. Caranya baru, metode baru. Bagaimana caranya? Mempersembahkan korban pada Tuhan. Bagaimana caranya menang dalam perang? Minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan. Anda baca ayat tadi kan? Ngajak mempersembahkan korban. Itu ayat yang kita baca 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Metode beda. Kadangkala dalam kehidupan peperangan hidup kita, kadang kita kalah. Kalau Anda kalah jangan marah. Dalam peperangan, Anda kerja, job hilang, Anda jangan kecewa. Berdiam diri dulu. Jadilah orang Kristen, jadilah anak Tuhan, pelayan Tuhan yang bijaksana. Jangan marah duluan, ngerti belakangan, oh iya aku yang salah. Enggak, jadilah Kristen yang dewasa, Kristen yang bijaksana. Kalau Anda ngalami persoalan, jangan marah. Kristen yang kena persoalan, yang kalah dalam peperangan hidupnya, kalau dia marah, langsung marah. Sorry kata-kata saya, ini Kristen yang bodoh secara rohani, bodoh secara rohani. Ada masalah, gagal ini, buntu, jadi langsung marah bodoh. Ini sebuah respon sikap hati yang salah. Attitude hati yang mengecewakan Tuhan. Respon yang benar ya bijaksana dong. Mengalami kegagalan, mungkin mengalami kekalahan, mungkin mengalami kerugian. Diam diri dulu. Ngapain diam diri? Berdoalah, bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa kita ngalami ini? Nanti kalau kita dapat jawaban, kalau memang kita salah ya minta ampun. Pemulihan, koreksi diri. Kalau Anda merasa aku tidak salah, aku hidup benar, itu proses yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tetap andalkan Tuhan, ujungnya pasti menang. Kalau respon Anda benar hadapi kesulitan, hadapi peperangan hidup, saudara ya. Kalau responmu benar, percaya gini, Tuhan bisa ubah kok kekalahan kita, kesulitan kita, peperangan kita diganti dengan kemenangan, diubah dengan berkat yang luar biasa. Miliki respon yang benar, jangan yang salah. Samuel begitu. Metodenya yang diubah di tempat yang sama, musuhnya sama bangsa Filistin. Tapi caranya berubah. Sekarang caranya andalkan Tuhan. Sekarang caranya datang minta tolong pada Tuhan. Singkat kata saya katakan menang mereka perang melawan Filistin. Filistin dipukul kalah. Sampai lari mereka terbiri-biri ketakutan. Nah singkat kata begini, setelah Israel memukul kalah, perang melawan Filistin. Ayat ini katakan Samuel mendirikan sebuah monumen batu peringatan, saudara. Di antara 2 kota, Mispa dan Yesana. Ini menarik.
Kenapa mendirikan batu monumen sebagai tanda ucapan syukur? Tuhan sudah kasih kemenangan kita. Saya pernah ajarkan khusus sama saudara. Jadi setiap kali lihat batu itu ingat Tuhan sudah tolong kita kok. Secara rohani saya ajarkan monumen museum hati itu harus ada di hati kita. Museum kemenangan istilahnya. Monumen kemenangan itu di hati kita. Jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Di hari-hari kemarin, di tahun-tahun kemarin, bagaimana Tuhan sudah tolong saudara, bagaimana Tuhan sudah berkati saudara. Ingat itu, jangan dianggap sepi. Semua datang kemenangan berkat dari Tuhan. Itu bagian museum di hati kita. Ada monumennya. Setiap ingat itu, oh Tuhan sudah tolong aku. Nanti kalau ke depan, Anda hadapi masalah yang besar, Anda ingat. Kalau dulu aku ditolong Tuhan, sekarang aku yakin Tuhan tetap tolong aku. Ke depan Anda gak takut lagi. Ke depan Anda gak cemas lagi, gak khawatir lagi. Anda yakin dulu aku ditolong Tuhan kok. Nanti ke depan pun Tuhan juga pasti tolong hidupku. Jadi monumen Samuel mengajarkan ini metode yang baru. Bagaimana kita menang di dalam Tuhan. Menang menghadapi peperangan, pertempuran dalam hidup ini. Jangan anggap sepi, mengecilkan, meniadakan pertolongan Tuhan. Dibangunlah sebuah batu monumen. Dan dia berkata, Ebenezer, coba lihat ayat 12 ini saudara ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 12, saya ingin baca ulang sekali lagi ayat ini. Ini kisah yang menarik. Kemudian dikatakan Samuel mengambil sebuah batu, monumennya dari batu ya. Dan mendirikannya antara dua kota, dua tempat, Mispa dan Yesana. Tadi kalau kita membaca di ayat yang ke-7, Israel senangannya di Mispa, dihantam, diserang di sana. Nanti kita bicara. Antara Mispa dan Yesana, ia menamai batu yang didirikan di antara dua kota tadi, Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Seringkali kita mengartikan kata Ebenezer, selalu kita berkata sampai di sini Tuhan menolong kita. Menurut saya, menurut hemat saya, sesungguhnya arti kata Ebenezer sebetulnya maknanya bukan sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita sering mendengar ada jemaat bersaksi berkata gini, sampai di sini Tuhan menolong kita, Ebenezer. Lalu besok bagaimana? Nanti tahun depan 2025 bagaimana? Nanti bulan depan bagaimana? Apakah Tuhan masih menolong kita? Seringkali kita punya bahasa, bagaimana kabarnya Pak? Ebenezer Pak, sampai di sini Tuhan menolong saya. Ya boleh-boleh saja. Boleh sih saudara ya. Anda kalau ditanya sama orang, Pak Yohanes bagaimana kabarnya? Ebenezer Pak. Tapi bagi saya bukan sampai di sini Tuhan menolong saya. Bagi saya Ebenezer adalah Tuhan itu batu pertolonganku. Sebetulnya ketika Samuel ketika menaruh batu monumen itu, dia berkata begini, sampai di sini di batu ini Tuhan menolong kita, Tuhan menolong saya. Sampai di sini, sampai di batu ini, batu Ebenezer, Tuhan itu menolong kita. Sebetulnya lebih tepat kalau saya artikan saudara ya, Ebenezer itu adalah Tuhan batu pertolongan kita. Ebenezer lebih tepat artinya adalah Tuhan itu batu pertolongan kita. Secara rohani, batu yang tidak kelihatan. Dia kan batu penjuru kita kan Yesus. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi saya mau terangkan dulu di ayat 12 dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Menariknya batu Ebenezer, batu pertolongan buat bangsa Israel yang menolong mereka karena mengalami pertolongan Tuhan. Itu monumen ucapan syukur, bentuk terima kasih. Itu didirikannya di antara dua kota, Mispa dan Yesana. Bukan di Mispa, bukan di Yesana, tapi ditaruh di tengah-tengahnya. Antara dua kota itu, batu Ebenezer, Tuhan batu pertolongan, ditaruh di tengah. Kenapa bukan di Mispa? Kenapa bukan di Yesana? Karena dalam perjanjian lama, setiap nama kota, nama tempat itu selalu punya arti, gak sembarangan. Nabi Samuel itu nabi pelihat. Yang orang gak tahu, dia tahu. Yang orang kagak ngerti, dia ngerti Samuel. Hal-hal yang bersifat spiritual, rohani dia tahu. Gak sembarangan, batu itu gak ditaruh Ebenezer di Mispa. Karena Mispa itu punya arti, ternyata spekulasi. Dan ternyata orang Israel, umat Allah senangnya tinggal di Mispa kayak kita gitu loh.
Anda tahu di ayat 7, kalau tadi kita baca, tidak usah dibaca lagi, baca di rumah saja. Mereka ketakutan bangsa Israel itu di mana? Di Mispa. Kenapa? Mereka mendengar di Mispa, bangsa Filistin dengan kekuatan perangnya menyerang mereka di Mispa. Kenapa seringkali persoalan serang kita, dunia serang kita, setan serang kita? Karena setan melihat, dunia melihat kita ini secara kerohanian model kayak Mispa. Iman kita, iman model Mispa. Mispa artinya adalah spekulasi. Tahu spekulasi? Di dunia ini ada dua hal ini, ada dua kata ini, Mispa dan Yesana. Ada spekulasi, itu ada di dunia. Orang bermainnya pada spekulasi. Yang kedua, perubahan. Dunia terus berubah, terus berubah. Apakah kita ikut berubah? Memang perubahan identik dengan kemajuan. Makanya semua yang namanya pemimpin-pemimpin negara, maksud saya kalau pemilu, mencalonkan diri jadi presiden, selalu isu yang diangkat, kami akan bikin perubahan ini, perubahan ini. Selalu isunya perubahan. Ya, selalu perubahan. Itu dunia. Dunia ada dua ini, ada Mispa, ada Yesana. Ada spekulasi, ada perubahan. Israel umat Allah itu menggambarkan kita senangnya tinggalnya di Mispa. Bikin apa-apa, buat apa-apa, spekulasi. Gak yakin gitu loh. Spekulasi menurut saya bukan bahasanya orang Kristen. Spekulasi menurut saya bukan bahasa iman orang percaya. Spekulasi itu kan artinya mudah-mudahan. Jadi Mispa, satu artinya adalah spekulasi. Dua, mudah-mudahan. Tiga, siapa tahu nanti untung-untungan gitu. Siapa tahu atau untung-untungan. Yang keempat, spekulasi artinya adalah semoga. Semoga. Itu spekulasi, untung-untungan, mudah-mudahan. Jujur dalam kehidupan kita seringkali tindakan imannya gak pasti. Buka toko, buka pabrik, apalagi? Buka tempat usaha, restoran, buka rumah makan. Anda ngomong apa? Doakan Pak Pendeta, Pak Yohanes, semoga sukses. Itu spekulasi namanya, gambling Anda. Gak yakin Tuhan berkati. Gak yakin Tuhan bikin sukses. Makanya saya katakan sama saudara, Mispa, spekulasi, itu kok bukan bahasa Alkitab. Bukan bahasanya orang Kristen. Anda mesti tahu ya saudara ya, bahwa yang namanya mudah-mudahan, semoga, sejujurnya saya katakan apa adanya ya. Itu bukan bahasa kita sebetulnya. Tetapi itu bahasanya dunia. Dan kita ambil itu bahasa. Kita adopsi di mulut kita, di hati kita. Doakan ya Pak Pendeta, mudah-mudahan semoga sukses, mudah-mudahan berhasil ya Pak anak saya. Anda gak yakin akan penyertaan Tuhan atas hidupmu? Apakah Anda tidak yakin pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan atas anak-anak saudara? Kenapa Anda berdoa pakai bahasanya dunia bukan bahasa iman? Aku yakin kau Ebenezer, batu pertolonganku, akan membuat berhasil. Makanya batu Ebenezer bukan ditaruh di Mispa dibangunnya. Karena Mispa bukan bahasa orang percaya kok. Apalagi semoga, saya suka ajarkan dalam tema tertentu. Bagi saya semoga itu semua mogok gagal. Semoga, pantasan kalau iman kita buka ini semoga. Ya semuanya mogok, semuanya gagal. Orang lain maju kita mogok. Imannya semoga, ngomongnya perkataannya semoga. Itu Mispa. Batu Ebenezer, Tuhan sebagai batu pertolongan yang sudah menolong mereka. Itu simbolnya batu itu monumen, tidak ditaruh di Mispa. Tuhan gak mau dong hidup kita di dunia ini, iman kita iman Mispa yang semoga. Untung-untungan deh Pak gambling. Apa Anda mau hidup di dunia ini seperti itu? Untung ya sudah, enggak ya sudah. Ganti bahasanya mulai sekarang. Kelihatannya kecil. Tapi ini penting saudara ya. Karena ternyata perkataan kita kemarin saya katakan itu seperti kita kasih nyawa loh. Tiap kali kita ngomong kita makin tarik makin dekat sama kita. Yang kita lepaskan itu yang kita makan. Itu yang kita kenyang dengan perkataan kita. Apa Anda mau kata semoga lagi tiap hari? Melepaskan kasih nyawa perkataan kita dengan semoga, Mispa, mudah-mudahan. Siapa tahu untung Pak. Nanti kalau rugi bagaimana? Apa Anda tidak yakin akan kehadiran Tuhan, penyertaannya atas hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, sampai kepada anak-anak cucu kita. Makanya jangan ada bahasa Mispa. Di dunia selalu ada Mispa. Yang kedua, ada namanya Yesana, perubahan. Terus berubah.
Pemimpin dunia terus berubah. Presiden kita nanti Oktober akan berubah, ganti yang baru. Dunia ini terus berubah. Apa kita ikut mau berubah juga iman kita? Ya semua sih umur kita juga berubah, tambah hari tambah. Yang kita gak mau berubah kan sebetulnya muda kita. Kadang-kadang orang aneh ya. Kalau dibilang, kok Ci, kok kelihatan tua ya? Pak, kok kelihatan tua ya? Itu rasanya madek gitu, saudara. Kok tambah tua? Ada ngaca, sampai retak kacanya. Ada orang yang gak suka dibilang tua. Ya diakui itu tidak, kita berubah jadi tua. Tapi aneh ya, dibilang tua, marah, tersinggung. Dibilang kamu ini sifatmu kekanak-kanaan, marah juga. Tapi kalau dibilang, aduh kamu ya Ci ya, mukamu bu, baby face ya kayak bayi. Tambah seneng ya saudara ya. Kadang-kadang aneh saudara ya. Orang kalau dibilang wajahnya baby face kayak bayi, oh tambah sumringah. Ketawanya kayak semangka itu saudara. Wah senang sekali saudara. Aneh kan dibilang baby face tambah senang. Makanya gak heran dunia menangkap itu. Di Jawa ini terkenal dengan jamu awet muda. Padahal mana ada orang muda terus saudara ya. Tambah lama ya pasti tambah tua lah. Perubahan itu ada. Di dunia memang ada perubahan. Yang penting iman kita gak berubah. Di Korea ada namanya anti tua. Korea punya anti tua, Indonesia punya namanya awet muda. Tapi sudahlah mesti diakui. Memang rasanya mau menolak ya hati ini, hidup ini. Kok dibilang tua sih saya. Ya memang kita mesti tambah tua, berubah. Mau bagaimana lagi? Perubahan tua itu pasti terjadi. Yang penting begini, yang di dalam kita ini loh, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan batu pertolongan kita tidak boleh berubah. Jangan ada jadi Yesana berubah, mudah berubah. Ya, semua rohani kepercayaan kita nggak boleh berubah. Jangan jadi Misbah, jangan jadi Yesana. Dua-dua nggak boleh. Tetap kita yakin saya punya Ebenezer, Tuhan batu pertolongan. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat pengalaman bangsa Israel. Ada kalimat yang menarik di sini. Ada sesuatu yang baru yang dinyatakan oleh firman Allah tentang batu ini. Batu pertolongan Ebenezer. Lihat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Kristus itu disebut batu karang yang mengikuti kita. Coba Anda lihat ayat ini saya bacakan. Ayat 1 sampai 6 cukup panjang tapi saya baca saja. Aku mau supaya kamu mengetahui. Saudara-saudara bahwa nenek moyang kita, kata Paulus, semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat yang keempat, lihat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Ini ada istilah menarik loh. Sebab mereka minum dikatakan dari batu karang rohani. Ada kata batu karang rohani. Batu karang itu keras. Ada batu yang mengikuti mereka. Ada batu yang terus ikuti mereka kata Paulus. Dan batu karang itu dikatakan ialah Kristus. Saya mau langsung saja masuk pada gambar berikutnya saja. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Saya kasih garis bawah. Dan batu karang itu adalah Kristus. Batu karang itu mengikuti mereka. Oh, ini sesuatu yang luar biasa loh di sini. Jadi ternyata sejak masa perjanjian lama, meskipun Yesus Kristus belum datang ke dunia sebagai manusia. Dia belum lahir di kandang binatang di Bethlehem. Sejak perjanjian lama, pribadi yang bernama Yesus Kristus itu bagaikan digambarkan kayak batu yang mengikuti Israel. Kemanapun mereka pergi, Yesus ikuti mereka. Apakah mereka bawa batu? Nggak ada tuh. Mulai dari keluar dari tanah Mesir, sampai laut terbelah, sampai di padang gurun, sampai nanti generasi yang ada di padang gurun masuk tanah Israel. Coba baca dengan teliti, coba baca dengan cermat. Kita tidak menemukan satu kata pun, kalimat satu pun yang mengatakan ada batu yang mereka bawa-bawa ikuti mereka. Gak ada. Batu ini artinya adalah Yesus Kristus, batu yang gak kelihatan. Saya mau sampaikan sama saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Jemaat di Korintus kata Paulus dengan jemaat perjanjian baru. Yesus yang telah mati untuk kita. Yesus itu yang menyertai kita. Cuman penyertaan bagian batu penjuru yang tidak kelihatan. Jadi dimanapun kita berada,
Ada Yesus sebagai batu yang namanya Ebenezer. Itu tidak kelihatan menyertai kita. Israel jelas mereka tidak pernah bawa batu kok. Tidak pernah. Tapi ada batu yang tidak kelihatan. Itu Yesus Kristus. Dia datang lewat tiang awan, tiang api. Gunung batu keluar air. Dari sorga turun roti, makanan malaikat itu mana. Itu semua bentuk karena ada batu yang tidak kelihatan menyertai kita. Saya cuma ingin meyakinkan sama saudara bahwa dalam hidup setiap kita, dalam suka, duka, ada tantangan, muda ada tantangan. Saya mau ingatkan, ada Yesus Kristus, batu penjuru, batu Ebenezer, batu pertolongan kita. Dia penolong kita yang teguh, penolong yang ajaib. Itu selalu menyertai kita, mengikuti kita. Kolose 1 ayat 27, Christ in you, the hope of glory. Kristus tinggal di dalam kamu. Ada batu yang tidak kelihatan. Siapa? Yesus Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Jadi hari ini Anda mesti percaya ya. Dalam situasi peperangan, pergumulan sesulit apapun. Ingat, catat baik-baik. Tidak boleh lupa sampai akhir hidup kita. Bahwa ternyata hidup kita gak sendiri loh. Hidup kita itu ada batu Ebenezer yang selalu mengiringi kita, menyertai kita. Jangan dilihat ada masalah bukan berarti Tuhan gak ada. Dia ada bersama kita. Tetapi saya mau tunjukkan di ayat yang kelimanya 1 Korintus pasal 10. Sayang ya, Israel ini seperti ini. Kebanyakan dari orang Israel tidak disukai Tuhan. Kenapa? Lihat ayat 5 saya baca. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Kenapa? Sampai begini, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Gak suka Tuhan, gak senang, gak berkenan bahasa Alkitab kepada sebagian besar orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kenapa gak suka? Loh, mereka itu punya batu Ebenezer yang terus mengikuti mereka. Mereka tidak bawa batu, tapi batu itu secara supranatural, batu Ebenezer itu menyertai mereka, ngikutin mereka, bela mereka, tolong mereka, kasih makan mereka, kasih minum mereka. Lewat tiang awan, tiang api, batu tidak kelihatan ikuti mereka. Tapi mereka masih cari pertolongan yang lain kepada dewa-dewa yang lain. Anda tahu itu kan? Baca kisah tentang Israel di padang gurun. Percaya kepada ilah-ilah yang lain. Kepercaya kepada jimat-jimat, benda-benda bertuah yang lain. Itu Israel, saudara. Disertai Tuhan secara langsung. Bagaikan batu Ebenezer ini tidak kelihatan. Masih saja berharap sama yang lain. Minta tolong yang lain. Kayaknya Tuhan tidak cukup buat mereka. Kuasanya gak cukup buat mereka. Saya harus katakan pada saudara. Yesus Kristus segalanya buat kita. Yesusnya satu. Tapi dia jawaban buat setiap kesulitan saudara. Mau sakit penyakit saudara. Mau ekonomi saudara. Keuangan saudara. Pekerjaan saudara. Sampai urusan keluarga kita. Anak-anak kita. Cucu kita. Bisnis kita. Semuanya jawabannya adalah Yesus. Yesus batu Ebenezer, dia batu pertolongan kita. Dia jawaban buat semua persoalan kita. Pagi ini apa persoalan saudara? Apa problem saudara? Ada Yesus loh yang selalu menyertai kita. Saya coba ingin meyakinkan saudara. Jangan gagal paham, Anda gak butuh yang lain. Yang Anda butuhkan adalah Yesus Ebenezer. Dia batu pertolongan kita. Jadi lain kali boleh saja kalau ada orang tanya, bagaimana kabarnya Pak? Tuhan batu pertolonganku Pak. Tuhan tolong saya. Tuhan sertai saya. Saya bawa saudara pada bagian ini. Nah, batu karang yang sama yaitu Kristus itu juga mengikuti perjalanan kita. Kita bisa temukan dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Saya baca ya ayat ini ya. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus perhatikan tiap-tiap orang termasuk kita bagaimana ia harus membangun di atasnya. Terus saya baca dulu ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Dasar kehidupan kita harus sama dengan Paulus. Yaitu harus Yesus Kristus fondasinya.
Yang paling penting dasarnya Yesus dan bagaimana kita membangun di atas dasar ini kehidupan kita. Pokoknya profesi kita boleh berbeda, nama kita boleh berbeda, suku bangsa kita boleh beda, tempat tinggal kita boleh beda, semuanya boleh beda. Penampilan kita sangat berbeda, beraneka ragam, tapi ingat fondasi hidup kita harus sama. Dasar kehidupan kita harus sama. Apa dasar kehidupan kita? Harus dasarnya adalah Yesus Kristus. Dasar kehidupan saya Yesus Kristus, dasar kehidupanmu juga harus Yesus Kristus. Semua mesti sama, tidak boleh yang lain. Ada tidak boleh butuh yang lain. Kebutuhan kita dasarnya cuma satu yang paling pokok. Yesus Kristus itu dasar kehidupan kita. Bangun kehidupan kita di atasnya, dasarnya penting Yesus Kristus. Semua yang di atas yang kita kerjakan hari ini, kita mesti kembali. Berkenan gak sama Tuhan? Dasarnya Yesus, tanyakan kepada dasarnya. Kalau aku buat ini, berkenan gak ya sama Yesus? Kembali kepada dasar. Semua mesti kembali kepada yang awal. Kembali kepada fondasi. Aku ngalami persoalan gini. Kalau aku berbuat begini, Yesus suka gak? Kembalikan pada Yesus. Ya. Bertindak apapun, kembalikan pada Yesus. Yesus berkenan gak ya kalau aku buat ini? Dasar yang kita bangun harus Yesus. Harus Pak, harus. Dasar kita mesti sama. Membangun dasar di atasnya, pokoknya yang bawah fondasinya mesti Yesus. Kembalikan semua kepada yang awal, kepada yang awal, kepada yang awal. Oh saya percaya masalah boleh besar, Tuhan obat jadi kemenangan berkat yang luar biasa. Kalau ada kembali kepada iman, dia batu pertolonganku, dia Tuhan batu pertolonganku. Oh Tuhan pasti tolong saudara. Satu ayat lagi, lalu selesai. Kalau kita percaya pada batu itu kita tidak gelisah. Saya baca dengan cepat. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, maksudnya adalah Yesus Kristus. Sebuah batu penjuru yang mahal. Mahal saudara ya. Suatu dasar yang teguh. Kalau kita percaya, perhatikan, siapa yang percaya kepada batu Ebenezer, batu dasar kehidupan kita yang mahal itu, batu penjuru kehidupan kita, tidak akan gelisah, tidak akan dipermalukan, tidak akan gelisah. Masalah boleh ada, tetap tenang, tidak gelisah. Dan ujungnya ada tidak akan dipermalukan. Kalau ada baca lagi satu ayat, 1 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 6, tidak dipermalukan. Saya baca 6 ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Sama kayak Yesaya tadi. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Kembali kepada dasar. Berat Pak masalahku, yang penting dasar kita sama. Sulit Pak buntu jalannya, oh yang penting dasarnya sama. Batu penjuru kita Yesus Kristus. Dan orang yang berpegang di atas dasar percaya kepada Yesus. Dasar hidupnya semua kembali kepada dasar, semua kembali kepada Yesus. Dia tidak akan gelisah, dia tidak akan dipermalukan. Sebab Tuhan akan pulihkan saudara. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan kasih kemenangan pada saudara. Tuhan akan sembuhkan saudara. Tuhan berikan mujizat sama saudara. Asal dasar kita sama. Dasarku dengan dasar hidupmu harus sama. Yesus Kristus dasar penjuru batu fondasi kita. Dia Ebenezer, Tuhan batu pertolongan kita. Jadi batu itu tidak kelihatan. Batu penjuru yang mahal itu. Yang tidak dihargai itu. Tapi kita hargai dia jadi batu penjuru kita yang luar biasa. Batu penjuru yang tidak kelihatan itu jadi penolongmu yang luar biasa. Masalah apapun kita hadapi, Yesus jawabannya buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya. Naikkan pujian pertolonganmu.